Karena Impurage ini adalah pilihan agar Dairen-nya punya damage nanti di mid game. Oke, tapi nampaknya di arah top lane hampir saja terpick up, dan Dairen ini masih berani karena dia tahu dia bisa dapetin ada seluruh asetnya, tapi out of nowhere dari Sven dipotong untuk berhasil mendapatkan satu point kill dengan retribution, Nevin. Iya, agak kaget ya tiba-tiba ada Dino muncul di sana. Dan satu poin yang cukup penting buat Geek Fam Junior, ngebantu mereka juga untuk XP-nya. Setidaknya mereka dalam kondisi yang sedikit lebih unggul. Dan mungkin ini bakal ngebantu mereka juga buat turtle yang pertama tanpa adanya XP lane tadi untuk satu kali tumbangkan. Oh, Alasit! Oh, tapi ternyata nampaknya kali ini Toy Kangkung didapatkan oleh seorang Weza. Flickernya sangat tepat dengan Toy. Dewi Fortuna ternyata masih berada di pundaknya, Nevin. Ya, cukup banyak yang terjadi kepada seorang Toy ya. Membuat dia lumayan tergempur dan membuat informasi seharusnya udah mulai dikumpulkan. Karena sebentar lagi rotasi akan segera bergeser ke arah top lane. Oke, menuju ke arah top lane. Melihat mereka berada di depan sana, Dairen dengan sangat pede untuk bisa mendapatkan level 4 dan bahkan kalau bisa kita bilang keuntungan kali ini bisa didapatkan di tangan Geek Fam Junior. Kan udah gak ada lagi hard guard, tidak ada lagi kali ini dengan adanya Puppet Screen milik kita di para pasukan dari tim Geek Fam Junior. Jangan mendapatkan turtle-nya kembali sedangkan mereka harus kehilangan spin. Mercy tertinggal di depan sana, Dairen is coming. Rinsnya masih bisa selamat tapi nampaknya dengan Idok dan kawan-kawan menghentikan pergerakan dari Mercy. Double kill from Dairen Leko, tapi 3 point didapatkan oleh X Magic. Iya, terlalu banyak yang terjadi tapi sekarang masih ada seorang Idok di bagian mid lane yang bakal coba untuk nge-trigger lebih banyak. Dan kalau kita ngomongin momen di arah turtle yang tadi, Idok yang akhirnya bisa secure ke arah turtle, tapi kita ngeliat juga pergerakan yang terlalu berani dari Mercy, Bro. Ya, terlalu banyak hal chaotic kayaknya ya di bagian setup tadi. Karena yang pertama target hero terlalu banyak. Jadi mau nggak mau baik X Magic atau bahkan mungkin dari Mercy-nya juga nggak bisa follow up untuk membantu bagaimana X-Fan untuk mendapatkan retribution battle-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari tadi Ians-nya juga nggak fokus ke turtle-nya karena dia bakal coba untuk memberikan efek stun kepada teman-teman dari Geek Fam Junior ketika lagi berkumpul. Ya, tipikal permainan yang berbeda memang ketika ngebawa Carmilla, dia bakal lebih fokus ke arah team fight pastinya. Tapi kita bakal move on terlebih dahulu karena sekarang memasuki ke arah menit yang ketiga atau menit yang keempat. Para pemain RRQ sana sepertinya akan mencoba untuk mencari target di arah yang lain. Dan dengan Mueza yang akhirnya udah berada di level yang keempat, ini bisa ada momen-momen mengejutkan yang dia lakukan. Ya, dengan Dark Nightfall ya yang akan nantinya menggelapkan bagaimana map dari RRQ Sena. Punya keuntungan juga karena ada Astral Echo, jadi kayak double vision untuk teman-teman dari tim Geek Fam Junior harus dimaksimalkan karena kalau enggak ini bakal jadi kerugian. Dua ultimate yang menurutku resource-nya sangat mahal sekali, cooldown-nya juga sangat lama. Dan Prof, aku ngelihat ini expand dengan Barats yang biasanya bakal ngebuka Daytona's Welcome, siapa yang kira-kira bisa nge-cover nantinya? Kayaknya kalau misalkan dijadikan target ya, selain Dairen sih harusnya. Mungkin ke Ians, agar battle dari Retribution-nya mungkin lebih mudah untuk Geek Fam Junior. Jadi mereka nggak perlu untuk mengkalkulasi damage yang diberikan dari Barat. Oke, tapi nampaknya di depan sana Ians membuka vision, damage-nya terlalu sakit. Terlalu banyak yang bisa diterima oleh Ians. Dan kali ini untungnya ada Angela. Ada Angela di depan sana dan membuat para pasukan dari tim RRQ tidak berhasil di-take down. Tapi lihat penalti zone. Langsung Dantas pasti keluarkan. Idok di depan sana akan menutup semua para pasukan dari tim Geek Fam Junior. Mereka fokus ke arah Ians dan ternyata Ians kali ini berhasil di-take down plus. Turtle yang diamankan. Tapi out of nowhere Dairen tidak akan meninggalkan bekas luka. Dan bahkan mereka ingin melukarnya dengan 3 point kill. Apakah ini worth it? Nevin. Triple kill berhasil diamankan oleh seorang Dairen dan ini worth it-nya udah terlalu mahal sih sepertinya. Bahkan ini seharusnya mereka bisa ngedapetin outer turret juga. Apa yang harus dilakukan oleh Geek Fam, Prof? Wah ini ya seperti yang tadi aku bilang, Daytona's Welcome-nya kalau bisa ke Ians aja. Biar battle retribution-nya jadi imbang nih dan Geek Fam Junior punya keuntungan. Tapi kalau Daytona's Welcome-nya ke Dairen, dari mana Dairen-nya itu bersama dengan Rinsya, ada hard guard di sana. Menurutku kayak bukan jadi opsi yang terbaik. Dan malah jadi triple kill buat Dairen. Keuntungan yang berlimpah dengan adanya War X juga. Ini winning condition early game-nya udah dipegang. Xbox yang tipe hero late game ini udah bisa ke zoning-zoning menuju ke arah dari X-Fan. Dan malah dengan 2 turtle yang tadinya harusnya mungkin bisa jadi keuntungan buat Geek Fam Junior.
ini malah jadi kerugian buat mereka, Nevin. Iya, lumayan kerasa sih untuk kerugiannya tersendiri. Tapi memang sejauh ini untuk kedua belah jungler nggak bakal ada pertemuan yang terlalu signifikan karena bukan tipikal seperti itu. Tapi nampaknya lihat surprise attack Happy Birthday. Mencoba untuk menangkap satu point kill yang tidak terlalu worth it ke dalam sana. Bahkan para pasukan dari tim Kickball Junior mereka terkejar oleh belakang. Toy flicker for offensive membuat para pasukan dari tim Kickball Junior mereka terkaget, terkejut, terheran-heran. Tidak terlalu worth it, mereka fokus ke arah seorang Dairan. Lihat, Last Insanity-nya bahkan mencoba untuk balikan kembali keadaan atas seorang X-Magic. Dan X-Magic belum punya waktu yang cukup dan item yang cukup untuk bisa langsung one hit menuju ke arah seorang Dairan. Meanwhile Ido, masih banyak cover yang dilakukan. Hasil gaming pun terjadi, apakah mereka akan team fight? Ya tidak hentinya, endless team fight terjadi karena mereka punya sustain draft. Solid yang draft Nevin. Ya, dan ini aku bisa bilang akan menguntungkan buat Geekfam Junior. Meskipun tadi 3 pemain mereka ketahan di mid lane oleh seorang Xbox, tapi lihat dengan 2 spell flicker yang kebuka dari Toy dan juga Ido, berarti mereka bisa dapetin objektif. Oke, Dok. Kali ini memancing dan lihat Pramawati keluarkan. Dengan posisi saat ini satu point kill didapatkan membuat para pasukan dari tim Mararkyu mereka bertanding dengan 4 versus 5. Tapi itulah membalikan keadaan dan bahkan satu point kill didapatkan oleh tim Mararkyu. Ketinggalan 2 point kill. Dengan kondisi Kickball Junior kembali menukarkan satu turtle dengan 2 point kill. Profesor, satu turtle 2 point kill. Apakah worth it? Wah, worth it banget. Counter setupnya pun bisa mendobrak bagaimana central turretnya. Dan kali ini jadi rugi lagi buat Geekfam Junior. Tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Winning condition masih dipegang sama Araki Sena. Ya, itu dia. Expand yang hilang ngebuat akhirnya nggak ada efektif yang bisa menangkap siapapun, termasuk Ian yang coba untuk dikejar, akhirnya bisa melarikan diri. Efek support dari Angela. Dari Rinzi akhirnya mulai terasa, Tapi bisa solo pick up di sana. Masako dia pakai Muripan dan Dino berhasil diselamatkan Mueza. Tapi nampaknya Mueza harus ingat kalau masih ada Angela di depan sana dan damage-nya tidak akan pasti cukup. Lagi-lagi Legu, Dairan mencoba untuk memberikan seluruh praise yang diberikan. Dan ini dia keuntungan dari seorang Xbox yang udah kaya dari lahir. Dia punya privilege untuk punya War X terlebih dahulu ketimbang dari Immortal, Nevin. Dan gak cuma Dairen gak sih? Iya. Di sini masalahnya Toy juga tipikal hero yang harusnya kesulitan di mid game. Tapi lihat, ini 2 tipikal hero late game dari Araki Sena udah bener-bener punya power spike-nya di mid game. cukup kenyang memang untuk para pemain dari Arki Sena. Tapi aku penasaran banget nih gimana caranya untuk nge-stop pergerakan Dairen dengan 5-1-2 KDA. Wah, kalau bisa sih skip Dairennya dulu sih. Langsung Setuju. ke belakang. Setuju banget. Oke. Langsung ke Dairennya. Toy aja targetnya. Atau Idok dulu main dengan front to back. Jadi mereka bisa memenangkan kuantitasnya dulu Nevin. Dibandingkan dengan mereka mungkin memaksa Dairennya harus ditumbangkan. Karena tipikal hero burst-nya nggak ada di sini. Cuma ada di Mueza. Tapi Mueza juga under. Oke, informasi terdeteksi di depan sana. Tapi Dairen ingatnya terlalu jauh memastikan mereka berhasil mendapatkan Surya. Tapi lihat di belakang sana, penalti stone telah dikeluarkan. Mencoba untuk menangkap ke arah belakang. Idok tidak terlalu worth it untuk di all in. Tepakan Lasit Sanete. Memakai ke arah belakang double kill from Toy. Looking for triple kill, looking for Melia. Tapi shutdown pun terjadi. Melia! Wipe out. Didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Media from Toy, Devin. Maniak ditambah dengan wipeout Araki Sena. Benar-benar ngedominasi banget di game kali ini dan mereka nggak berhenti sampai di sana karena sekarang mereka juga bisa ambil ke arah Lordnya dan entah apa yang bisa dilakukan lagi karena Geekfam dalam keadaan yang sangat tidak baik. Ya. Ini masalah utamanya karena mereka juga bawa damage deal roamer. Jadi untuk open mapnya terlalu beresiko banget Nevin. Takutnya Mueza ketika nanti dia nggak punya escape skills, dia yang bakal dimakan duluan. Padahal dia yang harusnya hunting. Tapi kalau kita lihat dari instant replay, permasalahan utamanya adalah karena curse of blood-nya kena ke 3 pemain lebih dari teman-teman tim Geekfam Junior. Dan semua damage yang akan terdeliver secara maksimal ketika terbagi dengan sangat-sangat amat rata. Dan itu yang membuat pergerakan dari Toy mendapatkan maniak. Bahkan target terakhirnya adalah Masako sebagai lawan matchup di lane. Ya, power yang begitu besar ya ketika kita ngomongin ke arah team fight. Tapi sekarang karena udah mulai mendekati ke arah base dari Geekfam Junior, ada power clearing wave cepat seharusnya yang bisa dibelikan oleh seorang Masako nantinya. Dan kita tahu juga ketika team fight berada di sekitar area base turret, ini feel-nya bakal lebih berbeda lagi. Dan power defensif dari Geekfam Junior mungkin bisa kita lihat sebentar lagi karena loot-nya sudah mulai berjalan dari bagian bottom lane. Tapi di area mid lane mereka udah gak ada pasif turret lagi. Ini berbahaya untuk mereka. Para pasukan dari tim Geekfam Junior
harus segera menyelesaikannya berada di depan sana. Mereka harus clear dengan sangat cepat. Dan kalau bisa, langsung ada Council Gaming terjadi. Lihat, para pasukan dari tim Geekfam mereka hampir saja berhasil mendapatkan Angel Larincia. No flicker dan tertakedown itu dia. Salah satu celah yang bisa diamankan oleh seorang Rincia. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ Sena, mereka tidak akan meninggalkan diam begitu saja. Mereka mencari di mana keberadaannya dan ternyata Mueza terdeteksi. Mueza, where are you going? Nowhere to run! Benar-benar dikejar dan kali ini Mueza harus menerima akibatnya ketika mencoba untuk menculik satu pemain dari RRQ Sena dan sejauh ini dengan 5.000 keunggulan. Angela udah punya power yang cukup dengan Necklace of Durance-nya. Ya, ini permasalahannya emang harus langsung skip dulu deh untuk Dairen-nya. Dairen-nya udah terlalu kuat, dia udah punya Immortality, dia udah punya Brute Force juga, dia punya War Axe juga. Jadi ya solusi dari Mueza langsung target ke Rincia, langsung target ke belakang. Dan itu yang mungkin bakal dicari lagi dan lagi nih dari teman-teman Geekfam Junior. Itu satu-satunya celah agar teman-teman dari RRQ Sena nggak teamfight berlima. Cuma ini masalahnya timpang banget sih gold lane-nya ya. Pasti. Aduh susah banget untuk Roger bisa mengejar ketertinggalan itemnya dan mungkin dengan Malefic setidaknya ada rasa penetrasi. Oh my god, Rico tas Tribute to Courage kali ini dilihatkan oleh RRQ Sena di depan sana. Tapi ingat, ini mereka walaupun udah one-sided berada di menit ke-12 Nevin, mereka belum menang. Ingat itu. Itu satu statement yang harus mereka ingat. Belum menang karena kita tidak boleh pungkiri Masako, Mueza, dan X-Magic punya power late game yang kuat loh. Memang. Tapi lagi dan lagi ya, kita berbicara soal hero power, Kari. Yang dimana dari early game-nya udah dapat power spike. Melawan Roger, yang harusnya Roger malah lebih unggul di early game. Betul. Ternyata lihat Karinya Toy. Dia hanya tumbang satu kali. Dibandingkan dengan Masako yang kali ini pun ketinggalan satu item full. Masako harus extra effort kalau memang ingin comeback tercipta. Iya, jujur ini bakal berat banget buat Geekfam Junior ngelihat kondisinya sekarang, ngelihat dari arah goldnya. Tapi kalau misalnya mereka masih mau kontes, berarti tugas yang cukup besar ada di tangan seorang Mueza. Gimana caranya untuk nge-take down nih power support yang dimiliki oleh RRQ Sena. Oke, tapi Dairen benar-benar membuktikan dia dengan keunggulannya dia nggak sia-siakan di sini Nevin. Dia nggak bakal coba untuk memberikan apapun ke teman-teman dari Geekfam Junior. Dan kita tahu se-strong apa Dairen ini untuk bisa memegang 3 pemain. Dan begitu juga untuk Idok karena dia bisa buka inisiasi. Benjol tuh di bawah, Enjoy dulu, ya kan? Karena lagi-lagi Grand Final Ranger Mas. Dan sekarang RRQ Sena sedang leading 6.100 gold menuju untuk 3-lane push. Dengan adanya Lord Enhance, ini bakal jadi possible endgame. Tapi mereka mencoba untuk melakukan clear di arah mid lane. Para pasukan tim Geekfam Junior bergerak belakang ke support menyangkut ke arah satu saja. Sven masih coba untuk bertahan, fokus ke arah turret, pecah. Tapi 2 wave di arah bottom dan juga di arah top mereka mendorong secara bersamaan dan bahkan di belakang sana penalti sana for nothing. Langsung ada angkat Pulse, tidak ada bisa mengetikkan seorang Toy. Dia bisa terlalu besar. The legendary from Dairen mengacak backline dari tim Geekfam Junior. Lihat, mereka mencoba untuk menghentikan pergerakan dari minion di arah mid lane. Tapi itu tidak akan cukup. Mueza harus mundur ke arah belakang. Karena 2 wave mendorong. Dan bahkan sekarang 3 wave. Lihat, sulit banget Nevin untuk mempertahankan base kali ini. Fokus ke arah team fight. Berhasil mendapatkan sosok seorang Mercy. Damage yang terlalu besar diberikan dari damage turret. Tidak bisa dibendung oleh seorang Ido. Tapi nampaknya Mueza yang terperangkap dengan last hit. Sanete Tuar. Meledak semua para pasukan dari tim Game 5. Dan match point. Masih coba ditahan. Dan Geekfam menolak untuk sumbang. Kali ini di game yang keempat. Ya, masih bakal coba untuk ditarik ulur dulu. Sabar untuk semuanya. Karena memang nggak bisa ditolak juga kalau Geekfam Junior. Mereka masih punya power damage yang sangat cukup. Bahkan mereka berhasil memulangkan 2 pemain, Idok dan juga Iyaz. Ya, overheating dari RRQ Sena menjadi kerugian juga. Agak sedikit lepas advantage, tapi masih oke harusnya karena leading goldnya bakal menuju ke 7.000. Hanya ada zoning out saja tadi yang terjadi dari Dairen menuju kedua pemain, tapi sayangnya minion udah di-clear duluan. Karena power clear-nya masih ada di X-Magic dan Masako yang mencoba untuk melakukan clear wave dengan cepat, tapi lagi dan lagi advantage tetap ada dari RRQ Sena, cuma kelepas sedikit aja. Tadi udah digenggam, tapi sekarang kelepas sedikit. Dan kalau dari item, udah hampir full item, Thunderbelt menjadi item penutup agar nanti Mueza nggak punya escape skills ketika dia shadow transitionnya jump in menuju ke arah dari Toy.
Iya, senjata tambahan lah ya. Tapi begitu juga untuk Masako yang tadinya tertinggal jauh akhirnya udah mulai bisa mengejar karena kita akan segera memasuki ke arah late game. Tapi ingat di arah late game tanpa adanya 3 base turret. Oh ini mungkin power clearing kayak tadi ya. Mueza yang coba untuk clear di area mid lane gak bisa dijalankan lagi. Ya atau mungkin Ararkisena bisa merespon dengan permainan 3-2. Karena Ians juga masih strong di lini depan. Apalagi bareng sama Dairen, mereka berdua udah cukup banget untuk kontes di area Lord. Sisanya mungkin dari Toy, Idok, dan juga bahkan Rins ya. Mencoba untuk menjauhkan lane di atas agar nantinya push lane bisa terjadi, winning condition juga bertambah. Iya, jadi banyak nih tugasnya yang harus dilakukan oleh Geek Fam Junior. Memanage wave-nya yang bisa dibilang sangat amat banyak. Dan juga harus memanage Lord yang akan segera diamankan oleh RRQ Sena dan Dairen. Bakal coba untuk zoning out. Itu dia. Zoning out terus dilakukan oleh seorang Dairen. Membakar damage ke arah Sven di belakang sana. Tapi jangan lupakan dari Ians, mereka juga harus fokus untuk bisa mempertahankan sosok Dairen. Dan bahkan lihat Sundet Fall. Toy! No Toy, no party untuk kali ini Dairen. Masih ingin coba untuk mempertahankan tapi nanti Sundet Flicker. Ini terlalu buang sia-sia. Dan bahkan Imun di depan sana hanya memecahkan immortality-nya saja. Ians menteriak dan last and Sundet! 2 point kill didapatkan oleh seorang Dairen. Mercy bakal coba dipegang, tapi mereka coba untuk fokus ke seorang Mueza supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan clear minion. 2 wave dorong secara bersama. Ini bencana. Apakah RRQ akan mengamankan match point untuk mereka? Mercy masih satu-satunya padan, tapi War X bersama dengan adanya Xbox tidak akan bisa ditahan Mercy. Terlalu panas, Immortality pecah, dan bahkan match point kali ini benar-benar dihajar sama Dairen. Gak ada yang fokus ke turretnya, dan match point RRQ Sena. Mereka amankan, mereka paksakan.